mungkin ada sebagian dari saudara ada kemarahan, ada sakit hati. Mulai dengar anak saudara. Boleh saya ceritakan kepada saudara what happened to my own family? Boleh ya saudaraku? Sekian waktu yang lalu saudaraku, sudah cukup bertahun-tahun saudara. Saya tuh merasa somehow hubungan saya dengan salah satu anak saya itu kayak, saya nggak tahu saudaraku. Kalau mau dibilang kita nggak ada masalah. As of the present situation tuh nggak ada masalah tertentu saudara. Tapi saya sering merasa bahwa somehow anak ini ada kayak penolakan gitu. Rasanya kayak entah gimana itu kayak kepengennya ngelakuin sesuatu yang kalau itu menyakiti saya, tanpa dia sadari itu ada kayak kepuasan gitu. Dan itu membuat saya jadi sakit saudara. Tapi setiap kali kayak dibicarakan as if nothing gitu. Dan saya nggak tahu kenapa ya. Sampai satu waktu saudaraku, I decide saya bawa di hadapan Tuhan. Senggol kiri kanan katakan Pak, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, masih besar kuasanya. Kadangkala saudara kita itu banyak gini tapi nggak banyak doanya loh. Kita banyak worry, kita banyak takut, kita banyak marah, kita banyak jengkel, tapi nggak banyak doanya. I decide pada saat itu saudaraku saya ngomong Tuhan, I cannot do it, I don't know what should I do. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Segala cara sudah saya lakukan tapi it seems like it doesn't work. Satu kali saudara pada saat saya berdoa Tuhan tuh kayak kasih hikmat saya deketi. Ngobrol. Dan gak gampang saudara ngajak ngobrol anak saya yang satu ini. Kayak tertutup gitu. Udah kayak close door gitu. Tapi waktu itu entah gimana saudara, ketika kita bawa di dalam doa, amazingnya dari Tuhan, dia tetap Tuhan yang masih bekerja loh. Saat itu entah bagaimana saudaraku, anak saya mulai bercerita dan apparently dia itu menyimpan satu rasa sakit saudaraku, yang itu dia, gimana ngomongnya ya saudara, dia tuh gak ingat detailnya, tapi perasaannya itu dia sangat ingat. Dan dia gak suka, tapi dia gak bisa keluar dari itu. Rasanya setiap kali ketemu saya, dia kepengennya nyakitin saya. Terus saya tanya, what do you experience? Dia tuh cerita, I remember it when I was 3 or 4 years old, kata dia. Kejadian yang dia ceritakan itu benar, saudara. Ceritanya persis sama, yang dialami sama, hanya saja pada saat itu dia melihat dari sudut pandangnya dan dia nggak ngerti yang terjadi. Tapi perasaan itu dibawa terus, saudara. Sampai ketika saya dengar itu saya kaget dan saya bilang, Non, anak saya tiga-tiganya cewek, saudaraku, jadi saya panggilnya Non. Non, kamu ingat gak pada saat itu yang terjadi apa? I remember this and that, kata dia. Tahukah kamu pada saat itu kamu seperti ini? No, I don't know, dia bilang. If you were me, dengan situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Dari situlah dia tiba-tiba understanding itu muncul, saudara. Yang tadinya dia dapat gambaran sebuah kejadian yang sama, but it's not clear. Dia melihat hanya dari situasi sudut pandangnya. Setelah saya bawa itu, dia mengerti dan tiba-tiba saudara ada sesuatu yang lepas. Hari itu seperti kayak yang tadinya sudah begitu keras, es itu seperti meleleh saudara. Dan sejak dari saat itu saya melihat gradually anak saya berubah total. How do I know? Itu kejadian yang sudah terjadi even like anak saya itu baru usia 3-4 tahun saudara. As parents, berapa banyak yang setuju dengan saya? Kita butuh Tuhan. Kadang ada hal yang kita lakukan, it was meant to be good. Tapi kadang ditangkap anak berbeda loh saudaraku.
Tapi ketika saudara bring it before God, tangannya turut campur, dia turut bekerja. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan pemulihan. Doa saya yang dia kerjakan atas keluarga saya, atas anak saya, atas hidup saya. Tuhan kerjakan atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Sejak hari itu everything change. Yuk cari yuk saudaraku, kerikil apa yang menghalangi? Ada enggak ilalang? Pastor, kok bisa ilalang tumbuh? Alkitab mencatat saudara, malam hari pada saat semua tidur, iblis nabur benih lalang. Buat saudara yang berkata, Pastor kok bisa? Saya enggak ngelakuin apa-apa kok bisa? Bisa. Alkitab ngomong, tengah malam waktu saudara enggak sadar, semua tidur, itu benih ditabur. Hari ini ambil waktu yuk, bersihkan. Ingat ini baik-baik saudaraku, it was meant to be heaven on earth. Tuhan mau keluargamu jadi seperti surga di bumi. Bersihkan, singkirkan satu persatu, komunikasikan dengan anak saudara. Jangan hanya dibawa di hati, komunikasikan, ceritakan, ajak mereka bareng-bareng, berjuang sama-sama. Itu sebabnya ketika anak-anak sudah dewasa ya saudara, I strongly urge, saya benar-benar mendorong saudara, punya satu wadah di mana saudara komunikasi dengan anak. Kalau enggak hati-hati, bukan ketika anak kecil loh saudaraku, setelah anak dewasa, saudara hidup satu rumah, tapi bisa tinggal sendiri-sendiri loh. You don't know your kids. Karena kamarnya kan udah sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan anak itu you don't know loh. Anak itu going through apa you don't know. And suddenly you just lost. Tiba-tiba saudara melihat anak saudara, loh kok kayak gini ya? Kok berubah ya? Tadinya baik kok sekarang jadi begini ya? Be very careful saudara. Komunikasikan. Itu sebabnya saya benar-benar mendorong, punyai mesbah keluarga Pak. Doa sama-sama. Biasanya dalam keluarga saya ya saudaraku, mesbah keluarga itu dipakai oleh suami saya untuk berbicara dengan anak-anak. Mengarahkan anak-anak, membawa anak-anak di dalam langkah-langkah yang sama-sama sevisi, sejalan takut akan Tuhan. Mesbah keluarga itu luar biasa sekali saudaraku. Yang kedua, what should I do Pastor? Setelah kerikil, ilalang disingkirkan, yang kedua Pak, segera dengan sengaja ditanami benih yang baru. Yes, dan ini butuh komitmen. Harus segera ditanami saudaraku. Saudara nggak bisa habis ilalang disingkirkan saudara biarkan kosong. Itu muncul tanaman liar yang lain. Tanami dengan benih yang baru. Tanami dengan benih firman. Para suami, papa-papa, sorry. Engkau imam di dalam keluarga. Saudara nggak butuh harus bisa khotbah, tapi yes, senggol kiri kanan, harus baca firman. Lah saudara mau ngajarin ke anak-anak apa? Kalau saudara sendiri bahkan nggak tahu firman, apa yang mau dikasih? You don't have to be able to preach, but you have to read your Bible. Dalam hal ini saya bersyukur saudaraku, saya punya suami yang luar biasa. Peranan orang tua ya saudara, khususnya papa dalam hal ini. Pastor, saya single parents. I know it's not easy saudara. Apakah bisa dilakukan oleh ibu? Bisa. Tapi ada satu peranan papa itu yang amazing sekali saudaraku. Khususnya setelah anak-anak dewasa. Mengarahkan masa depan anak. Itu menjadi peranan ayah, papa yang sangat besar sekali. Saya bersyukur dalam hal ini Pastor Joe mengambil peranan besar dalam hal ini. Ada momen-momen papa-papa di sini boleh lambaikan tangan lagi. Jangan malu dating sama anak saudara ya. Kadang-kala merasa aneh gitu ya saudaraku ya. Khususnya anak perempuan saudara. Yes.
Kadang saya tuh ditanya ya, Pastor Jo kok jalan sama perempuan lain gitu saudaraku. Lah anak saya tuh tingginya sama saya aja udah lebih tinggi anak saya saudara. Jessica itu kalau jalan sama papanya, saya tuh pernah sekali ditanya orang ya saudara. Terus saya tuh renungin sendiri, saya pikir oh ya masuk akal juga ya. Kadang Jessica tuh kalau jalan sama Pak Jo, dipeluk saudara, itu kepala bisa taruh di pundaknya Pak Jo saudara. Itu kalau orang nggak tahu kan dipikirnya kayak pacaran kan saudara. Tapi tahukah saudara hubungan kedekatan antara anak wanita dengan papa itu menimbulkan rasa tenang dan aman. Dan dia akan memiliki hubungan yang sehat saudaraku. Ketika nantinya dia membangun keluarga. Jadi I strongly urge ya papa-papa di sini. Ajak anaknya yang masih ini dating saudara. Diceritain supaya anak itu bisa ngerti. Kadang Jessica tuh bahkan kalau pergi berdua sama Pak Jo ya, anak saya yang nomor 2 Gaby juga sama saudara. Itu bisa yang berdua sama papanya pergi ngobrol itu bisa berjam-jam. Dan justru malah papanya yang ngarahin dia nanti kemana nih arahnya, nanti masa depannya seperti apa nih. Karena anak tuh gak langsung ngerti loh saudaraku mau ngapain gitu. Boleh saya panggil di sini keluarga Allah? Halo? Yuk. Tanamkan buat anak-anak saudara. Sehingga satu keluarga tumbuh. Menjadi keluarga yang harmonis. Ayah mengerjakan bagiannya, ibu mengerjakan bagiannya, dan anak-anak mengerjakan bagiannya.